Coba deh kalian bayangin, suasana di Gelora Bung Karno malam itu. Gila sih, puluhan ribu suara ngegema, lampu stadionnya itu loh silau banget. Dan semua mata cuma fokus ke satu tempat, lapangan hijau. Ini tuh bukan sekedar pertandingan biasa guys. Ini bisa dibilang adalah penanda dimulainya babak baru buat sepak bola Indonesia. Nah, bener banget. Jadi ini bukan cuma soal siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan. Jauh lebih dari itu. Ini soal pembuktian, soal penanda awal dari era baru, harapan baru, dan pastinya ya semangat yang baru juga buat timnas kita. Oke, biar makin jelas kita coba bedah satu-satu ya. Sebenarnya panggung apa sih yang lagi kita omongin ini? Nah, jawabannya itu adalah FIFA Series. Jadi FIFA Series itu apaan sih? Nah, yang bikin ini seru, ini tuh kayak turnamen global yang langka banget kesempatannya buat Indonesia. Kenapa? Karena di sini kita bisa ketemu lawan-lawan dari benua yang beda, dari konfederasi yang lain. Jadi ini beneran panggung buat kita nunjukin kemampuan di level dunia. Keren kan? Terus, kenapa ini dibilang kesempatan emas? Pertama, dan ini penting banget, kita tuan rumah. Udah kebayang kan gimana gemuruhnya supporter? Itu benar-benar jadi pemain ke-12. Kedua, ini jadi ajang uji coba yang pas banget buat ngukur kekuatan kita lawan tim-tim dari luar Asia. Dan yang terakhir, format turnamennya tuh singkat, padat, jelas. Jadi setiap pertandingan rasanya kayak final. Makanya, laga pertama ini jadi kunci banget buat ngebuka jalan ke final. Nah, ngomongin laga pertama, sekarang kita kepoin lawannya yuk. Siapa sih yang bakal dihadapi sama skuad Garuda di pertandingan pembuka yang krusial banget ini? Oke, kita lihat ya perbandingannya. Di satu sudut ada timnas kita, Garuda. Kombinasi pemain muda yang lagi on fire sama pemain senior yang berpengalaman. Plus ada strategi baru dari pelatih baru dan jangan lupa sihir GBK yang selalu ada. Nah, di sudut lain ada St. Kitts and Nevis, julukannya Sugar Boys. Mereka ini tim yang datang tanpa beban apa-apa, mainnya lepas. Dan jujur ya, tim yang kayak gini nih yang justru paling bahaya. Potensi jadi kuda hitamnya gede banget. Ya kan? Kita semua juga tahu lah di sepak bola itu segala kemungkinan bisa terjadi. Tim yang dianggap remeh, tiba-tiba bisa meledak. Justru ini yang bikin deg-degan nontonnya. Oke, dengan lawan yang penuh potensi kejutan kayak gitu, terus gimana caranya timnas kita bisa menang? Apa nih resep jitunya? Kayaknya ada 3 hal yang wajib banget dilakuin. Pertama, kuasai lini tengah. Ini tuh ibarat jantung permainannya. Siapa yang bisa ngontrol area ini, dia yang bakal ngedikte jalannya pertandingan. Kedua, transisi yang cepat dan mematikan. Jadi, dari bertahan ke nyerang itu harus kilat. Begitu dapat bola, langsung serangan balik sebelum lawan sempat napas. Nah, yang ketiga, ini nih penyakit lama, finishing. Setiap ada peluang di depan gawang, ya harus gol. Udah nggak ada tawar-menawar, jangan disia-siain. Tapi, selalu ada tapinya kan? Di pertandingan sepenting ini, tekanannya pasti tinggi banget. Salah sedikit aja, itu bisa jadi bumerang yang ngehancurin semua rencana. Fatal akibatnya. Jadi ya, fokus dan disiplin selama 90 menit penuh, itu udah harga mati. Nggak bisa diganggu-gugat. Dan akhirnya, kita sampai di titik di mana ini bukan lagi cuma soal taktik di atas kertas. Ini udah masuk ke ranah mental. Soal gimana caranya ngadepin tekanan di satu malam yang pertaruhannya besar banget. Gini deh, dukungan supporter yang luar biasa itu kan kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi itu jadi suntikan semangat yang gila-gilaan. Tapi di sisi lain, ekspektasi yang selangit dari jutaan orang itu bisa jadi beban yang super berat di pundak para pemain. Nah, disinilah mental juara mereka benar-benar diuji. Jadi, kalau kita lihat ya, kemenangan itu bukan cuma soal strategi pelatih atau soal seberapa keras kita teriak di stadion. Coba lihat deh, taktik itu penting, dukungan supporter juga penting banget, tapi lihat bar yang satu ini, mental. Kekuatan mental buat tetap tenang di bawah tekanan, itu yang justru bakal jadi pembedanya. Faktor penentu utamanya. Jujur, gue jadi penasaran sekaligus deg-degan. Malam pertandingan itu bakal jadi saksi bisu. Apakah ini bakal jadi awal dari kebangkitan yang kita semua tunggu-tunggu? Atau malah sebaliknya? Pertanyaannya sekarang cuma satu, dan ini bikin merinding sih. Garuda bakal terbang tinggi atau justru jatuh di hadapan pendukungnya sendiri? Jawabannya ya cuma bisa kita temuin di atas lapangan hijau nanti.